adik-adik, sebelum memulai ibadah online, jangan lupa berpakaian yang rapih dan sopan. Harus mandi dulu ya adik-adik. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Ketemu lagi nih sama kita, kakak pengasuh sekolah minggu di ibadah sekolah minggu Gemis Bethlehem. Nah, hari ini kita ibadahnya lewat YouTube ya. Kalau minggu lalu kan lewat Zoom, hari ini kita nggak apa-apa lewat YouTube, oke? Nah, apa kabarnya adik-adik di rumah? Kalian berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan kuat supaya kita tetap bisa memuji nama Tuhan. Nah, hari ini Kakak Iren gak sendirian loh. Kakak Iren ditemenin sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Yang pertama ada Kakak Nina. Lalu yang kedua ada Kakak Febe. Dan yang terakhir ada Kakak Tommy. Nah, udah siap belum adik-adik untuk puji nama Tuhan? Gimana suara coba? Udah siap belum? Sudah? Kalau sudah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Tetap di posisinya, tetap duduk. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, Aku datang padamu. Dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati ibadah kami hari ini. Kiranya apa yang kami perbuat, kami lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih semangat untuk puji nama Tuhan? Harusnya masih ya, karena kan kita baru mulai. Semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Memuji namanya, hatiku berjalan.
Masih semangat gak nih untuk puji nama Tuhan? Coba mana suaranya? Nggak ada suaranya. Coba sekali lagi, masih semangat untuk puji nama Tuhan? Kalau masih tetap di posisi berdiri, Kakak Hebe sama Kakak Nina semangat gak nih? Semangat! Kakak Tommy masih semangat? Semangat dong. Kalau masih semangat, kita angkat pujian lagi. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh izinkan kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan
Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Kakak berharap adik-adik selalu sehat dan kuat ya. Apalagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca judulnya dulu nih, yaitu persembahan seorang janda miskin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan adik-adik. Yang berbahagia bagi kita semua yang mau membaca dan merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tadi ada kakak sekolah minggu yang mengajak kita untuk memberikan persembahan. Nah, siapa di sini yang sudah memberikan persembahan? Angkat tangan. Iya, kakak juga sudah memberikan persembahan. Siapa di sini yang sudah memberikan persembahannya dengan sukacita? Ayo, siapa? Iya, kita anak-anak Tuhan harus memberikan persembahan dengan sukacita. Dan tentunya harus berwajah gembira. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Ada yang tahu? Persembahan itu adalah sebagai wujud rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan adik-adik. Ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik sama kita, sudah memberikan kita berkat, memberikan kita apalagi kesehatan, sukacita, dan Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan juga memberikan kita anugerah keselamatan yang diberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Jadi patut untuk kita bersyukur lewat memberikan persembahan. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal persembahan, kita belajar nih hari ini lewat kisah dari seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Seperti yang tadi kita baca bersama-sama di Alkitab. Janda itu adalah sebutan panggilan untuk seorang wanita yang sudah menikah tapi ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya. Makanya disebutnya seorang janda. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sedang duduk di bait Allah adik-adik. Tuhan Yesus duduk menghadap peti persembahan. Di sana Tuhan memperhatikan orang-orang saat itu yang sedang memasukkan persembahan mereka ke peti persembahan tersebut. Banyak orang yang memberikan persembahan. Khususnya ada orang kaya yang datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan dengan jumlah yang sangat besar. Mereka memberikan persembahan dengan kelimpahannya. Lalu Tuhan juga melihat ada seorang janda miskin adik-adik yang datang ke bait Allah memberikan persembahan.
Tapi janda miskin ini memberikan persembahannya sedikit sekali. Karena janda miskin ini hanya memiliki 2 peser. Di Alkitab tadi disebutkannya 2 peser adik-adik. Saat itu peser adalah satuan mata uang yang nilainya kecil sekali. Nah, seorang janda miskin ini hanya memiliki uang 2 peser itu saja, tapi dia memberikannya dengan rela hati, dengan tulus hati. Sebesar 2 peser itu dia berikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan persembahan dari seorang yang kaya dengan seorang janda miskin tadi, tentunya persembahan yang dari seorang janda miskin tadi nilainya pasti kecil dibandingkan dari orang kaya tadi adik-adik. Tapi ternyata Tuhan memandang lain. Tuhan menilai kalau persembahan yang diberikan oleh seorang janda miskin tadi adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang nilainya justru malah lebih banyak daripada persembahan yang diberikan orang-orang kaya tadi. Mengapa demikian? Adik-adik tahu? Nah, sebab seorang janda miskin tadi memberikan persembahannya dengan tulus hati. Lalu persembahan yang diberikan oleh janda miskin tadi dipersembahkannya dengan benar, yaitu memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Seorang janda tadi memberikan semua yang dia miliki untuk dipersembahkannya kepada Tuhan adik-adik. Makanya kenapa Tuhan memandang kalau persembahan yang diberikan oleh seorang janda miskin tadi adalah persembahan yang justru nilainya lebih banyak diberikan daripada orang-orang kaya tadi adik-adik. Nah adik-adik, cerita kali ini kita dapat ambil pelajarannya bahwa persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu tidak dilihat dari seberapa banyak jumlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, tapi justru Tuhan melihat dari ketulusan hati kita, seperti seorang janda miskin tadi yang memberikan persembahan dengan tulus hati. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan hanya berupa uang aja loh. Kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mau untuk kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan apa? Yaitu dengan memiliki sikap yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya apa aja nih? Adik-adik bisa ngasih contoh nggak? Nih kalau kasih contoh ya, seperti kita ya harus berbuat baik. Lalu kita menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Terus tidak marah-marah kalau disuruh mamanya atau papanya. Menjadi anak yang penyayang, menyayangi kakak, menyayangi adik, menyayangi mama papa tentunya ya. Menyayangi semua orang yang ada di sekitar kita. Selain itu adik-adik, kita dapat memberikan persembahan kepada Tuhan bisa berupa waktu. Nah, kita bisa menyediakan waktu kita untuk berdoa. Siapa nih di sini yang rajin berdoa? Angkat tangan. Iya, siapa di sini yang menyediakan waktunya setelah bangun tidur lalu berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan, sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa beraktivitas. Lalu siapa yang rajin berdoa sebelum makan? Ayo, angkat tangan. Iya. Terus sebelum tidur juga, ya. Dan
kita menyediakan waktu kita untuk beribadah. Nah, saat ini nih yang kita lakukan. Adik-adik sudah hebat, bisa memberikan persembahan lewat waktu adik-adik. Adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama nih kita belajar ya. Nah, lalu apa lagi? Kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan berupa talenta kita ya. Talenta kita. Siapa di sini yang bisa bernyanyi? Angkat tangan. Siapa di sini yang bisa bermain musik, yaitu gitar kah, piano, seperti Kakak Tommy ya, yang jago main piano. Lalu ada yang main kahon ya. Nah, kita bisa memberikan talenta itu dalam pelayanan di gereja, membantu pelayanan di gereja. Dan buat teman-teman atau adik-adik yang ada di rumah, bisa juga memberikan talenta bernyanyi, yaitu dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersaksi lewat puji-pujian di gereja ya, atau bisa di sekolah minggu tentunya. Nah, dari semuanya itu adik-adik, mari kita belajar memberikan seluruh apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita yang terbaik tentunya ya. Kita berikan kepada Tuhan lewat kehidupan kita yang memiliki sikap hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan itu semuanya, pasti deh Tuhan akan bangga. Tuhan akan senang kalau kita bisa memberikan yang terbaik pada Tuhan, apalagi semua yang kita miliki kepada Tuhan, ya. Lalu kita belajar juga untuk selalu bersyukur lewat apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberikan persembahan bukan hanya uang saja, tapi memberikan persembahan bisa dari kehidupan kita sehari-hari. Lakukan yang terbaik ya adik-adik, tentunya kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan saja yang bangga, bukan hanya Tuhan saja yang senang, tapi mama papa pun pasti akan senang dan bangga. Kemudian orang-orang yang terkasih di sekitar kita juga pasti akan bangga sama kita kalau kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Demikianlah firman Tuhan kita. Firman ini bukan hanya berlaku kepada adik-adik saja, tapi kepada kakak juga. Kakak pun belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Oke deh, kita tutup firman ini. Kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Padamu Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang indah pada hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu bisa memberikan yang terbaik kepadamu lewat kehidupan kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Dadah adik-adik. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Udah selesai nih Kak Dina, sedih nggak? Sedih dong. Kayak Ibu? Sedih dong, tapi kan minggu depan ketemu lagi. Benar, walaupun hari ini kita sudah selesai, tapi minggu depan akan ada ibadah sekolah minggu lagi lewat YouTube channel Sekolah Minggu. Nah sekarang karena sudah mau penutupan, semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian terakhir, Hatiku Penuh